Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadha ad-darsu salis min darsina fi kitabi durusi al-lughati al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha al-juz'u as-sani. Alhamdulillah, ini adalah pelajaran ketiga, pertemuan ketiga dari rangkaian pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, jilid yang kedua. Wal'an wasalna ila at-tamrin as-samin. Sekarang pada hari ini kita sudah sampai pada latihan yang ke-8. Ta'ammalil amsilatal atiyata li dhu. Ta'ammalil amsilatal atiyata li dhu. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk penggunaan kata zu. Nah, zu ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, dia masuk dalam kategori al-asma'ul khamsah. Kalau marfu' dia dibaca zu, kalau mansub dia dibaca za, dan kalau majrur dia dibaca zi. Oke. Jadi sekali lagi, kalau dia marfu dia dibaca zu, kalau dia mansub atau diantaranya dalam posisi sebagai objek maka dia dibaca za, dan ketika dia berposisi sebagai majrur, maka ketika itu dia dibaca zi. Zu artinya memiliki, ya. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Nah, sebelum Anda baca penggunaan ini, Anda perlu kembali tegaskan bahwa apa yang kita sampaikan dalam at-tamrinat ini, apa yang kita sampaikan dalam latihan-latihan ini tidak lepas dari konteks tidak lepas dari konteks percakapan yang telah kita baca secara sempurna di awal pertemuan ini, ya, di awal ad-dars ini, ya, di awal pelajaran ini. Jadi sebaiknya dan sangat dianjurkan untuk mengulangi kembali secara mandiri teks dari percakapan tersebut, dibaca kembali, dan kemudian setelah itu kita melihat, ya, apa-apa yang hendak ditekankan oleh buku ini, apa-apa yang hendak ditekankan oleh buku ini melalui rangkaian at-tamrinat, ya, melalui rangkaian latihan-latihan yang disajikan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada at-tamrin as-samin, ya, penggunaan bagaimana kita menggunakan kata zu. Baik, anak baca. Yang pertama, mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Qama itu postur, ya, postur tubuh. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudir kami memiliki postur tubuh yang tinggi, ya. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Kemudian yang kedua, al-jumlatus tsaniyatu hadha ad-daftaru zu waraqin musattarin. Daftar ini atau buku ini memiliki kertas yang bergaris, Buku ini memiliki kertas bergaris. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah seorang mahasiswa yang memiliki ilmu dan memiliki akhlak yang baik. Ya, dzu ilmin wa khuluqin, berilmu dan berakhlak. Ahmad adalah seorang mahasiswa yang berilmu dan berakhlak. Ar-rabi' hadzal qamisu, al-jumlatu ar-rabi'atu hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Kamis ini atau baju ini memiliki lengan pendek, qasir, pendek, kum lengan, ya. Wa dzaka dzu kummin tawilin, dan baju itu atau kamis itu
Gamis itu memiliki lengan yang panjang. Baju ini berlengan pendek, ya, sedangkan baju itu berlengan panjang. Al-jumlatu al-khamisah, al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Al-masjidul ladzi fi hayyina, masjid yang berada di kampung kami, dzu manaratin wahidatin, memiliki menara, memiliki satu buah menara, ya. Al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin, masjid yang berada di kampung kami memiliki satu buah menara. Nah, hal yang kita perhatikan dalam rangkaian kalimat-kalimat tadi, bahwa setelah atau isim kata benda yang terletak setelah dzu, ya, kata benda yang terletak setelah dzu itu selamanya berposisi majrur. Dzu qamatin, dzu waraqin, dzu ilmin, dzu kummin, dzu manaratin, ya. Jadi isim kata benda yang terletak setelah dzu itu selamanya berposisi majrur, ya, berada dalam keadaan majrur, yang satu di antara tandanya adalah kasrah, ya. Seperti ini, dia dimasukkan dalam dimasukkan sebagai atau dinyatakan sebagai mudhafun ilaihi, ya. Dzu ini adalah mudhaf, sedangkan warakin mudhafun ilaihi. Intinya setelah isim atau isim, jadi intinya adalah isim setelah dzu ini selamanya berada dalam posisi majrur, yang salah satunya ditandai dengan kasrah. Baik, nah sekarang kita lihat kembali at-tamrin at-tasi'. Iqra'il amthilata thumma hawwilil jumlatal atiyata mislaha. Nah, kita baca dulu contoh-contohnya. Bacalah contoh-contoh berikut ini. A, ba, jim, dal. Thumma hawwilil jumlatal atiyata mislaha. Kemudian rubahlah kalimat yang ada di nomor 1 ini seperti perubahan yang ditampilkan pada 4 kalimat yang merupakan contoh, ya. Hadza talibu dzu khuluqin. Hadza talibu dzu khuluqin. Mahasiswa ini berakhlak, adalah mahasiswa yang berakhlak. Jamil. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Para mahasiswa itu, ya, para mahasiswa itu adalah mahasiswa berakhlak, yang memiliki akhlak. Jim, hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Mahasiswi itu beradab, adalah mahasiswi yang beradab, berakhlak. Haulai talibatu dzawatu khuluqin. Para mahasiswi itu adalah mahasiswi yang berakhlak. Baik. Nah, kita lihat dzu dinyatakan berpasangan dengan mufrad mudzakkar. Hadza at-talib. Jadi dia bentuk 1 mudzakkar. Oke. Dzawu dinyatakan berpasangan dengan jamak mudzakkar. Haula'i tullabu dzawu. Jadi mereka adalah mahasiswa yang berakhlak. Nah, kalau yang berpasangan dengan mufrad muannas, maka kita menggunakan dzatu. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin.
bukan zu, karena zu berpasangan dengan mufrad muzakkar, bentuk tunggal muzakkar. Sedangkan zatu tadi sekali lagi dia berpasangan dengan bentuk tunggal muannas, mufrad muannas. Hadhihi talibatu zatu khuluqin. Dal haula'i talibatu zawatu khuluqin. Para mahasiswi itu adalah mahasiswi-mahasiswi yang berakhlak. Oke. Nah, inilah penggunaan kata zu, zawu, zatu, dan zawatu yang semuanya berarti memiliki, mempunyai. Oke. Nah, sekarang silahkan merubah kalimat yang pertama ini sesuai dengan perubahan yang ditampilkan pada contoh. Hadzal rajulu dzu malin katsirin dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk pada at-tamrin al-ashir. At-tamrin al-ashir. Adkhil la'alla 'ala al-jumal al-atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Ya, sisipkanlah atau masukkanlah. Ya, la'alla, sisipkanlah kata la'alla 'ala al-jumal al-atiyah pada kalimat-kalimat berikut ini. Ilman, hal yang mesti dipahami bahwa ilman bi anna, hal yang mesti dipahami bahwa la'alla min akhawati inna, la'alla di antara akhawat inna. Artinya ketika dia akhawat inna berarti dia menyebabkan kata benda setelahnya menjadi mansub dan kata benda setelahnya lagi menjadi marfu. Ya. Kata benda setelahnya yaitu isim inna, isim la'alla dalam posisi mansub. Sedangkan kata benda setelahnya yaitu khabar inna atau khabar la'alla berposisi marfu. Nah, contohnya di sini ya, innahu bi khairin. Contohnya nomor 1 kita lihat huwa bi khairin. Saya masukkan atau saya sisipkan kata la'alla, la'allahu bi khairin, la'allahu bi khairin. Hum la'allahum, hiya la'allaha, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau huwa di sini diganti menjadi nama orang, misalnya saya mengatakan Ali, ya, Aliyun bi khairin. Maka saya mengatakan la'alla aliyan bi khairin. Mengapa saya mengatakan la'alla aliyan? Karena la'alla min akhawati inna. Dia menyebabkan kata Ali menjadi mansub dan yang kemudian diistilahkan dengan sebutan isim la'alla, sedangkan khabarnya khabar la'alla marfu bi khairin. Ya, tidak kelihatan, tidak nampak marfu'nya karena ada huruf bi di sini, bi khairin. Tetapi dia dalam bi khairin ini dalam posisi marfu. Baik, silahkan mengerjakan secara mandiri tugas-tugas ini. Nati ila at-tamrin al-hadi ashar. Sekarang kita masuk pada latihan yang ke-11. Iqra'il mithalaini thumma akmilil jumal al-atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Baca kedua contoh berikut ini. Thumma akmilil jumal al-atiyata, kemudian sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini biwad'i ghalin, dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyatun fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong, ya, pada titik-titik ini. Hadzal qalamu ghalin. Nah, kata ghalin itu sebenarnya berasal dari kata ghaliyun, asluhu ghaliyun, dan ini ianya ini nampak ketika kita jadikan dia muannas. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Berarti setelah lam di sini seharusnya ada ya. Tetapi orang Arab itu susah, ya, mengucapkan ghaliyun.
Jadi dihapus aja ianya, kemudian diucapkanlah dengan ucapan ghalin. Ya, disebutkanlah dengan ucapan ghalin. Asalnya adalah ghaliyun. Hadzal qalamu ghalin. Asluhu ghaliyun. Oke. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Tetapi ketika dia muannas ya harus harus disampaikan, harus diucapkan ya-nya, karena kalau tidak diucapkan maka dia akan menjadi sebuah kata yang memiliki arti yang lain, berbeda. Hadzal qalam, pulpen ini mahal. Hadhihi sa'atu ghaliyatun untuk muannas, ya. As-sa'ah, hadhihi sa'atu, jam ini mahal. Nah, sekarang kita silahkan mengerjakan latihan-latihan yang ditayangkan setelahnya. Al-kutubul arabiyyatu nukta-nukta fi baladina. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka. Hadzal mu'jamu bi mi'ati riyalin huwa nukta-nukta. Hadhil hakibatu nukta-nukta. Baik. Selanjutnya kita lihat at-tamrin as-sani asyar. At-tamrin as-sani asyar. Iqra'il misalaini thumma iqra'il jumal al-atiyata ba'da dhalika uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Ya, bacalah dua contoh berikut ini, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dzalika, setelah itu uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Setelah itu silahkan ditulis, ya, ditulis kembali dengan bentuk penulisan bilangan dengan huruf, ya. Jadi ini 100 nih kita tulis dalam bentuk huruf, mi'atu rajulin. Oke. Nah, sekarang kita baca contoh-contohnya. Mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin. Jadi ini aturan adat, ya, aturan bilangan, penyebutan bilangan. Untuk 100 aturannya mi'atu rajulin. Jadi setelahnya itu apa yang dihitung dinyatakan dalam bentuk mufrad majrur. Ya, mufrad majrur. Mi'atu rajulin. Mi'atu mra'atin, sama dengan sama kasusnya antara mudzakkar dan muannas. Mi'atu rajulin, mi'atu imra'atin. Demikian juga alf, 1000. Kita mengatakan alfu rajulin, alfu imra'atin. Nah, sekarang silahkan dibaca sendiri, ya, kalimat-kalimat berikut, kemudian dituliskan angkanya ini dalam bentuk huruf, ya. Bisa juga menyertakan voice, ya, suara, dan distorkan melalui Japri atau di grup WA yang telah kita bentuk. Hadza tilfazu bi, contoh ya, hadza tilfazu bi alfi riyalin, ya, bi alfi riyalin. Mengapa bi alfi? Karena ada huruf bi, ya. Kalau tidak ada ya alfu riyalin. Misalnya saya mengatakan hadza tilfazu alfu riyalin, tapi karena ada bi maka bi alfi riyalin. Yang jelas bahwasanya kata setelah bilangan ini dinyatakan dalam bentuk mufrad dan majrur. Oke. Latihan yang terakhir. Kawin jumalan mustamilan al-kalimatil atiyata. Buatlah kalimat-kalimat bebas, ya. Buatlah kalimat-kalimat mustamilan al-kalimatil atiyata dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, kata-kata yang disiapkan apa saja? Zakiyun, cerdas, ya. Mi'atun, mutazawwijun, azabun. Azabun ini lawan dari kata mutazawwij, jomblo. Khulukun, dolarun, ghalin. Nah, silahkan membuat kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata berikut itu. Dengan menggunakan kata-kata yang telah disebutkan. Baik, sekarang al-kalimatul jadidah, silahkan disimak dan diikuti bersama. Zakiyun, adkiya'u, ghabiyun,
agbiya'u. Apa itu ghabiyun? Ghabiyun lawan dari kata zakiyun, bodoh ya. Zakiyun azkiya'u, ghabiyun agbiya'u, jam'uha agbiya'u. Khuluqun jam'uha akhlaqun, jamaknya adalah akhlak. Mi'atun, alfun, rubbiyatun, jam'uha rubbiyatun. Mutazawwijun, azabun, jam'uha a'zabun. Yahudiyun, jam'uha yahudun. Mu'jamun, jam'uha ma'ajimu. Dularu atau dularun, jam'uha dularatun. Safhatun, jam'uha safahatun. Najihun, jam'uha najihuna. Ghalin, kummun, jam'uha akmamun. Oke. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada ad-darsi as-sani. Hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.